Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tingkatan manajemen. Sebelumnya perkenalkan saya Rianti Hanafiah dengan NIM 21053032 dan rekan saya Atika Munawaroh dengan NIM 21053055 dan Ratih Deswita Putri dengan NIM 21053031. Baiklah, pertama-tama kami akan membahas mengenai pengertian manajer yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian manajer. Seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, mengenai pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya mengenai tingkatan manajemen yang akan dibacakan oleh Ratih Deswita Putri. Tingkatan manajemen. Screen-nya. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen lini pertama, first line management, yaitu dikenal dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkat yang paling rendah yang bertugas mengawasi dan memimpin karyawan non-manajerial yang ada di dalam proses produksi. 2. Manajemen tingkat menengah atau middle management, yaitu mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer ini pertama dan manajemen puncak dan tugasnya sebagai perhitungan antara keduanya. 3. Manajemen puncak atau top management, dikenal dengan executive officer yang bertugas dengan merencanakan strategi dan kegiatan perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Fungsi manajer. 1. Planning atau perencanaan, yaitu menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan. Para manajer berusaha untuk melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, dan menjabarkan kegiatan untuk mencapai sasaran. 2. Actuating atau penggerakan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. 3. Organizing atau pengorganisasian, menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. 4. Controlling atau pengawasan, mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Munawaroh. Peran manajer. 1. Peran interpersonal yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, peran seorang kepala, yaitu sebagai simbol pimpinan organisasi dengan pekerjaan-pekerjaan rutin organisasi. Yang kedua, peran seorang pemimpin, yaitu bertanggung jawab untuk memberi motivasi dan mengaktifkan anggotanya.
Yang kedua, peran informasional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peran monitor, yaitu mencari dan menerima berbagai informasi untuk mengembangkan organisasi, merupakan pusat syarat informasi internal dan eksternal. Yang kedua, peran disseminator, yaitu menginterpretasikan dan mentransformasikan informasi-informasi yang diperoleh dari luar maupun dalam organisasi kepada anggota-anggotanya. Yang ketiga, peran pembicara, yaitu meneruskan informasi kepada orang lain tentang rencana organisasi, polisi, pekerjaan, hasil, dan lain-lain. Yang keempat, peran desisional, yaitu mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan. Keterampilan manajerial yang harus dimiliki manajer. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Selain itu, manajer hendaklah juga memiliki visi ke depan, misi yang jelas, program kerja yang aktual, serta menjaga competitive advantage dalam organisasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi, yaitu mampu berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Saat berkomunikasi dengan bawahan, maka dia harus dapat berkomunikasi secara persuasif dan bersahabat. Ketika berkomunikasi dengan rekan kerja, harus saling menghormati, dan saat berkomunikasi dengan jajaran manajemen dan konsumen, dia harus dapat melayaninya dengan baik. Yang ketiga, keterampilan teknis, yaitu memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya, merupakan keunggulan atau nilai lebih tinggi bagi seorang manajer, sehingga dia tidak hanya memahami konsep, namun juga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu, yaitu seorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana tidak hanya masalah manajemen waktu saja yang harus diperhatikan, tapi juga membuat skala prioritas. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif termasuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Yang keenam, keterampilan kepemimpinan manajer. Keterampilan kepemimpinan. Manajer harus benar-benar menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja dan evaluasi membutuhkan komitmen dan ketegasan. Manajer yang tangguh akan mendorong terciptanya terus di lingkungan kerjanya dan menciptakan teamwork yang solid. Kesimpulan, berbagai keterampilan tersebut merupakan skill dasar yang harus dimiliki seorang manajer. Dengan memiliki keterampilan manajemen tersebut, maka seorang manajer dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.